Oke, halo teman-teman. Selamat datang lagi. Oke, welcome back to my channel gitu ya caranya. Nah, jadi kita kan udah masuk ke ruang 3D nih. Di ruang 3D itu kita kemarin udah belajar planar system atau sistem bidang dan gimana cara dapetin vektornya. Sekarang kita mau masuk ke komponen yang umum terjadi di ruang 3, yaitu adalah surface. Apa itu surface? Kita belajar sekarang. Oke, kalau kita tahu di dalam seni rupa, di dunia seni rupa gitu ya, ada yang namanya unsur paling sederhana. Apa itu? Titik. Benar kan? Titik ini adalah unsur yang paling sederhana. Betul. Nah, terus titik-titik ini akan kalau dijajar terus panjang gitu ya, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi kurva. Ya enggak? Dengan cara apapun bisa diinterpolate, bisa di apa, dia akan membentuk suatu kurva gitu. Nah, kurva ini ada dua jenis, teman-teman. Kurva ini ada kurva terbuka, ada kurva tertutup. Kalau di Rhino itu kita sering banget nemuin istilah yang pertama nih ya, contohnya ini adalah closed curve. Kalau kurvanya terbuka, ya, kurvanya terbuka begini. Ini namanya open curve. Apa bedanya? Kenapa harus disegmentasi perbedaannya kayak gini? Karena gini, surface geometry itu bergantung pada jenis kurva yang ada. Nah, sampai sini kita pasti ditemukan suatu pertanyaan besar gitu ya. Apa sih surface itu? Ya kan? Surface itu apa? In the first place, surface itu apa? Dan bagaimana geometri yang terjadi di Rhino dan Grasshopper in particular? Kita harus tahu kalau surface itu adalah suatu bidang permukaan. Bidang permukaan ya, bukan bidang yang kemarin aku sebut di plane system, beda. Itu adalah bidang untuk mengenerate objek. Tapi kalau surface ya, surface ini adalah bidang datar atau bidang yang tidak datar yang terbentuk atas pumpunan dua kurva yang saling tertutup gitu, atau yang dibatasi oleh boundary tertentu, atau dari dua kurva yang membentuk suatu misalkan gini ya, contohnya gini, ada kurva begini dan ada kurva begini gitu ya. Nah, kurva ini akan terus apa ya namanya, berevolusi untuk menjadi kurva yang ini pada satu jarak yang signifikan gitu. Nah, ini kan tentunya mereka akan meninggalkan jejak kan. Jejaknya ini kalau digabungin terus dia akan menjadi sebuah surface atau permukaan. Nah, itu salah satu jenis dari surface. Oke. Nah, surface itu yang secara umum ya kita bisa ketahuin cara mengidentifikasinya adalah kita lihat ada kurva yang tertutup atau tidak. Karena kurva yang terbuka, apabila tidak ada kurva lagi yang menyertainya, itu tidak bisa membentuk surface. Nah, triknya adalah ketika kita masuk ke Rhino gitu ya. Nah, di Rhino ini kita ketik planar surface, dia akan terbentuk suatu surface. Tapi kalau di kurva terbuka dia akan kurva tertutup dia akan membentuk suatu surface. Tapi kalau di kurva terbuka dia tidak akan jadi. No faces were made. Curve must be close and planar. Harus close dan planar. Planar itu artinya planar itu nggak boleh menggelombang di luar dari plane, ya, di luar dari plane. Nah, kalau di sini kan plane-nya adalah si plane yang ini kan, si plane yang ini si plane, si plane itu yang ini kan. Nah ini si plane. Nah, kalau dia membentuknya begini, nah itu dia nggak bisa dibikin surface dengan cara planar surface karena curve-nya nggak planar. Oke? Nah, kalau ini bisa kan? Dia dia mendatar di plane dan dia tertutup. Jadi dia terbentuklah suatu kurva. Nah, gimana caranya biar ini bisa jadi kurva? Harus di close curve dulu, ya. Harus di close curve. Kita coba komennya di sini. Nah, dia akan menghubungkan antara ujung dari kurva yang terbuka tadi dengan ujung yang lain gitu. Terus baru kita bisa planar surface. Nah,
Ini konsep sederhana di Rhino-nya tuh seperti itu dan ini berlaku juga di Grasshopper. Contohnya gini, contohnya kita balik lagi dengan cara lama, kita random point gitu ya. Point coba construct point. Nah, gini kan. Oke. Nah, terus jangan ini dulu deh. Pakai rectangle aja dulu ya, rectangle. Nah, rectangle nah. Rectangle ini nih. Ini delete aja ya. Rectangle size-nya 3000 kali 5000 gitu ya. Nah, oke. Nah, kita lihat ini rectangle ini. Rectangle ini dia kan sebuah kurva gitu ya. Kurva yang tertutup. Konsep dari pembuatan surface yang planar itu adalah ketika kurvanya itu tidak bocor. Ibaratnya kayak nuangin suatu air gitu ke tempat yang punya batasan. Gini, kalau misalnya dia kebuka, itu pasti akan bocor dan akhirnya surface-nya nggak bisa dibuat. Nah, ini contohnya yang tertutup, rectangle. Kita bisa ngecek apakah suatu kurva itu tertutup atau terbuka itu pakai ini, close. Uh, Closed. Nah, tanyain kan ini kan ada close. True. Berarti dia benar, berarti dia close. Kalau misalnya dia uh, nggak tertutup gitu ya, terbuka, dia akan bakal false. Oke, kita cek kayak gitu. Nah, cara bikin surface-nya gimana kalau di sini? Pakai yang namanya boundary surface. Oke, boundary surface ini dia akan menghasilkan suatu face atau permukaan gitu ya, permukaan yang dibatasin oleh edges. Nah, edges itu adalah kurva yang tadi, ini edges, ini surface. Nah, sekarang kita harus memahami anatomi dari sebuah surface. By default gitu ya, baik itu kurva bentuknya kurva surface itu bentuknya abstrak gitu, begini atau begini, atau misalnya uh, segitiga atau yang rectangle ini, itu mereka punya domain khusus gitu ya. Kalau misalkan kita mengacu pada pampanan domain yang ada di kurva gitu ya, misalkan gini, kurva ini, kurva nih, kurva ini kan punya domain ya, kita bisa cek set one curve. Nah, ini kurvanya. Terus kita bisa cek ada domain di sini di construct domain. Start n. Startnya berapa? 0. N-nya pasti sedemikian. Kalau kita reparameterize, itu domainnya bakal dari 0 ke 1. Ya kan? Nah, itu basic ya. Kita udah sering mempelajari reparameterize ini. Nah, dari 0 sampai 1 gitu. Nah, oke. Si ini si surface ini dia juga punya domain. Domainnya karena dia bergerak di ruang yang memiliki area. Surface itu adalah sesuatu yang memiliki area ya. Komponen surface itu pasti punya luasan, punya A dalam satuan x kuadrat, sekian x kuadrat, sekian satuan kuadrat gitu, meter persegi misalnya. Nah, atau milimeter persegi gitu, tergantung unit. Kita kan pasang unit di sini. Nah, setiap surface itu punya area. Contohnya kita lihat nih, area. Ini baru area kepake. Biasanya kita makanya centroid kan. Nah, di sini kita bisa lihat areanya. Areanya 1,5 kali 10 pangkat 7 gitu ya. Ya kan? Kali 10 pangkat 7 berarti ya sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 itu berapa? Milimeter ya. Nah, gitu kan. Ntar kita bisa konversi ini ke meter gitu. Nah, oke. Sampai situ kita paham kalau geometri punya area. Sehingga domainnya juga memiliki area. Artinya, domain dari suatu surface ini dikonstruksi berdasarkan perkalian dari jumlah rentang yang
disebut dengan parameter U dan parameter V gitu. Parameter U parameter U itu biasanya bergerak dari arah tertentu, misalnya ini parameter U gitu ya. Ini adalah arah U, dan parameter V itu dia bergerak dari sini. Sebalik kayak tegak lurus gitu. Nah, ini U nih, segini sepanjang ini itu U ya. Kalau kita bagi itu menjadi kayak gitu domainnya. Dan ini adalah parameter V. Buktinya apa? Coba kita lihat ya. Di construct domain kuadrat. Nih ya. Oke. U dan V komponen. Kita lihat. 0 ke 3000, V-nya adalah U-nya itu 0 ke 3000, V-nya adalah 0 ke 5000. Berarti U-nya itu beneran di sini. Ini adalah U. Nih, U nih. Ini U. Nah, ini V. V. U. Nah, gunanya buat apa sih begini gitu ya? Fungsinya apa? Fungsinya agar kita bisa memetakan uh, paneling system atau kedudukan. Oke, kita bahas itu. Kita bakal bahas itu setelah ini. Jadi fungsinya untuk memetakan kedudukan suatu objek yang akan kita generate di dalam surface, atau kita bisa memanipulasi surface based on memanipulasi domainnya dia gitu. Karena surface ini kan punya domain, ya kan? Domain ini. Nah, domain ini ya kita bisa manipulasi nih untuk bisa mendapatkan sistem atau kita bisa membangun sesuatu, memanipulasi si surface ini berdasarkan domain yang ada. Iya, muter-muter, oke. Intinya begitu. Caranya gimana? Oke, kita mau lihat contoh sederhana aja. Si surface ini kita mau bagi menjadi beberapa ini ya, kayak panel, trali gitu. Kita bagi menjadi beberapa panel trali. Caranya gimana? Kita harus dapetin domainnya dulu kan. Nah, domainnya ini. Kita rebuild. Kalau di curve itu namanya rebuild, ya kan? Nah, kalau di sini namanya adalah isotrim. Isoparametric subset of a surface. Nah, ini surface-nya. Domainnya ini kita harus membuat domain baru gitu. Construct domain yang ini. Oke. U minimumnya 0 gitu. 0. V minimumnya 0. Kenapa 0? Karena dia ya 0. Di sini 0 aja gitu, 0. 0 ke arah sana itu adalah V, 0 ke arah sini adalah U. Ya. Nah, ketika kita mau membuat maksimum pemotongan gitu, kita harus pakai ini Vmax. Misalnya berapa? 20. Vmax-nya juga ini bebas ya, 30 gitu. Oke. Itu di domain. Oke. Dia akan jadi untrimmed surface. Nah, kita bisa dilihat di sini. Kecil sekali kan? Nah, gitu. Isotrim ini jadi fungsinya adalah untuk mengetahui di mana surface ini akan dipotong. Oke, ini kan tadi 3000 ya? Ya kan? Kita lihat nih. Ini tadi berapa? 3000 sama 5000 gitu kan. 3000 sama 5000. Berarti harus besar ini range-nya. Kita bikin suatu angka dari 0 sampai 5000 gitu. Nah, dengan kayak gitu kita bisa tahu nih. Kita compare ya sama yang ini. Gitu. Kita compare sama yang ini. Ini yang terpotong nih. Kita bisa lihat ya. Kita bisa memperoleh surface di dalam surface dengan cara memanipulasi domainnya. Nah, dari situ kita tahu ya fungsinya domain itu buat apa dalam surface.
Kita mau di tengah. Oh, kalau di tengah berarti ininya geser ke berapa? Ini kan U minimum. U minimum kalau mau ketengahin berarti kalau U itu ke arah sini, berarti tengahnya di sini kan. Nah, tengahnya di sini, ini kan 3.000. Berarti setengahnya 1.500 gitu ya. Ya enggak? 1.500. Nah, tengah. Terus kalau mau V-nya di tengah berarti berapa? 5.000, setengahnya 2.500. Ya, berarti dia ngambilnya dari tengah nih. Sekarang bisa digeser-geser ya gitu. Tujuannya buat mengambil komponen kayak ngetrim lah, ngambil dari surface-nya gitu. Nah, dari sini surface yang udah existing gitu bisa di extrude misalnya. Bisa di extrude directionnya unit Z arah sebanyak 7.000 meter, 7.000 meter, 7.000 mili. Nah, jadi ntar dia keambilnya yang itu doang. Oke. Itu gunanya domain ya. Ini salah satu contoh penggunaan domain. Terus, ini kita matiin dulu. Nah, gimana kalau kita mau ngebagi ini menjadi paneling system? Menjadi sistem panel kayak terali lah gitu. Misalnya ada suatu jendela gitu. Jendela dia punya terali. Tahu nggak usah terali gitu deh. Kita yang simple aja deh. Ini adalah ruangan 3x5 dan kita mau bikin balok lantai gitu ya, sloof atau ya something like that. Kita buatlah itu, gimana caranya? Nah, kita kan udah punya surface-nya yang ini nih, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan divide surface. Divide surface ini juga harus pakai parameter U dan V. Oke. Ini tetap ininya sama. Ini aku relay, klik 2 kali di kabelnya buat dapetin relay. Relay itu intinya perpanjangan, kayak memanjangin operasi komponen. Nah, ini surface-nya yang tadi U count and V count. Nah, ini U count-nya 10 ya kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kan. Ini V-nya ke sana juga 10. Nah, kita bisa ini nih. Kita bisa bikin seolah-olah dia tuh apa ya? Seberapa panjang, seberapa besar gitu. Nah, kita bisa pakai manipulasi U dan V count-nya ini. Betul. Ini 20, ini 20. Berarti kan kayak semakin kesini semakin banyak. Kayak gini semakin gitu. Itu ya. Kebayang ya teman-teman. Nah, ini ada points nih. Oke. Nah, sekarang kan ini kita udah dapat titik-titik poinnya. Kita mau jadiin ini apa? Garis. Ya kan? Kita mau jadiin ini garis. Nah, membagi surface kan harus kelihatan garisnya kan? Kita bagi secara garis berarti harus jadiin points ini polyline. Ya. Polyline parameternya vertices. Vertices itu pointsnya ini. Dapat ya. Terus ini kan ke arah sini. Terus gimana kalau misalnya ngedapetin yang arah ininya? Nah, kita harus pakai flip matrix. Dia mengubah yang row jadi row, yang kolom jadi kolom. Jadi kayak diputar gitu. Polyline. Dibalik. Ya, oke. Okay. Dapat nih suatu grid jadinya. Jadi grid apa sih? Grid sloof misalnya, grid balok. Nah, oke. Okay. Ini sangat membantu kalau misalnya bentuknya nggak datar. Oke, mau coba kayak gitu? Mau coba yang nggak datar? Tapi dari sini teman-teman udah paham ya cara ngebagi surface untuk menjadi sebuah apa inilah. Ya, jadi kayak gitu. Biasanya ini kepake buat yang namanya waffle structure. Nah, ini ya contohnya waffle structure. Kita lihat yang nih ya, nih. Ini kan dia membagi surface. Misalnya ada surface yang bentuknya begini gitu. Nah, ini kan dibagi-bagi kan U dan V-nya. Oke, mau kita coba bikin kayak gini? Boleh. Oke. Caranya
ini akan aku kenalin juga dengan yang namanya metode loft. Oke, kita bikin dulu kurvanya. Ini dimatiin dulu. Ini juga di hide aja atau di delete. Oke, kita mau bikin waffle structure gitu ya. Berarti apa? Circle dulu kan? Circle. Plane-nya yang kemarin kita udah bahas, plane-nya ada di tengah. Di sini radiusnya berapa yang kecil? Misalnya 4000 gitu ya. Gedean nggak? Gede banget pasti. 1000 dah. 1000. Nah terus 1000 terus kita bikin array gitu ya. Array linear. Geometry ke atas ya kan. Ke atas berarti unit Z sebanyak, bukan sebanyak, sejauh 1000 juga kah? Nah, countnya ada 10, ya begini benar. Nah terus kita scale kan, scale geometrinya ini, centernya adalah masing-masing dari centroid, masing-masing centroidnya dari si geometri yang ada gitu. Nah, udah jadi. Nah vektornya ini kan bisa dibikin suatu kayak apa ya, ini karena cepat gitu ya. Random itu random gini, range-nya nggak boleh 0 kan dia, domain construct domain. Aku tuh lebih suka kayak gini tahu, sejujurnya kayak domain aja, domain yang kecil ini dimasukin range, terus habis itu klik kanan set domain, kayak misalnya berapa ya, 0,5 sampai to 1 to 2, 0,5 sampai 2 gitu. Nah, ini kan dapat angka random nih, sebanyak berapa, sebanyak count ini ekstrak parameter nih, dapetin number, terus di round gitu, round nearest 21 dia terlalu integer ya, kita kan mau yang random bener-bener, kita mau yang kayak, karena poin berapa, 1, berapa itu ngaruh ke scale-nya kan, kita nggak mau yang kayak, oke langsung aja pakai yang ini vektornya kayak gitu ya. Shift-nya kita ubah-ubah, yang mana yang serak, gini aja lah ya, contohnya gini. Nah aku di sini mau ngenalin suatu metode membentuk suatu surface gitu ya, namanya loft. Nih, loft itu adalah dia nge-connect satu kurva dengan kurva yang lainnya hingga ke ujung untuk menjadi suatu surface. Coba ya. Nah, gitu. Dengan kayak gitu kita bisa membentuk guci ini gitu. Ya kan? Ya, ketika di random dia akan bergetar juga. Ini kah? Atau countnya mau kita ganti jadi 4 aja gitu. Nah, gini ya. Atau gini. Gini. Nah ini pas nih, ini cocok. Ya, cocok ya. Oke. Ini kan kita udah punya surface-nya kan. Nah, surface ini sama, dia punya domain juga. Kalau kita deconstruct domain, gitu ya, yang ini, U-nya itu adalah 0 ke 3,3799 sekian, V-nya itu 10 sekian. Itu ya, itu yang nentuin, anggap saja
ini itu adalah suatu rectangle yang ini kan ada ini ya, ada garis temunya kan. Nah, ini garis temu yang di wrap jadi seperti ini. Jadi dia memiliki domain, basically seperti itu. Nah, kita udah dapet love-nya, kita udah tahu sistem domain yang ada di sini itu gimana. Sekarang kita mau bikin waffle structure kan kayak gini. Coba kita analisis. Ini kan dibagi-bagi, mana enggak? Kayak gini deh, misalnya gini. Ini kan dibagi-bagi nih. Ya. Intinya dia ada surface yang begini nih bentuknya, yang ada melendung ke atas. Nah, terus ini dibagi-bagi kan. Ini tentunya di sini ini adalah pembagian U misalnya, ini pembagian V gitu ya. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama ke sini. Kita treat ini sebagai surface yang mempunyai U dan V tadi, kita bagi-bagi. Nah, kita bagi-bagi terus kemudian kita lubang-lubangin di tengahnya, gitu ya. Nah, oke, kita langsung operasi ke situ. Nah, dari sini langsung kita segmentasi domainnya. Divide domain. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa nge-rebuild. Kita bisa bikin, kita bisa memotong ini, membagi ini menjadi kotak-kotak atau segmen-segmen yang mempunyai area gitu ya. Kayak misalnya nih, aku ngebagi surface ini. Nah, ntar ini jadi ada sendiri ini 1, 2, 3, 4. Misalnya ini yang kotak. Nah, kalau kayak gini kan dia bentuknya bakal melengkung. Nah, biar kayak gitu, kita pakai yang namanya isotrim. Tadi ya yang aku udah kasih tahu di awal ada isotrim. Jadi dia memotong sebagian gitu kan. Sebagian dari surface. Nah, kalau ini aku mau memotong semuanya dengan segmentasi dan besaran yang kurang lebih sama gitu. Dengan domain. Nah, caranya surface-nya kita masukin ke isotrim. Domainnya adalah ini. Kita bisa bagi surface ini tergantung seberapa banyak yang kita mau. Misalnya kita bagi menjadi berapa? 11 kali 11 gitu ya. Nah, dia akan menjadi gini gitu. Nah, masing-masing ini tuh kan bisa diambil ya. Ya kan? Kalau kayak gini kan kita bisa ambil nih. Kita bisa ambil bendanya. Ya nggak, ya nggak? Tuh. Bisa ambil panel kotak-kotak ini. Nggak kotak sih. Pembagian inilah pokoknya. Nah, nah oke. Okay. Satu ini ya. Ini kan terdiri atas surface ya dan edges ini berupa warnanya dah ini ya, ini edges itu kurva, surface itu si ya surface. Yang tadi udah aku jelasin surface itu apa. Oke, kalau dari sini kita mau berkenalan dengan suatu konsep lagi dalam Rhino dan Grasshopper gitu ya, yang bernama BREP, Boundary Representation. Tulisannya BREP. Apa sih ini? Gitu kan. Nah, apakah ini selalu polysurface? Belum tentu. Jadi, gini. Uh, kita kasih tahu dulu. Di mana di geometri ini ada yang namanya BREP, ya kan? Nah, BREP ini apa? Yo, BREP ini ketika ada suatu bangun gitu ya. Suatu bangun itu kan direpresentasikan dalam 3 jenis, ya kan? Ada yang titik, ya, ada garis, ada bidang. Bidang bukan bidang ini kayak ya kumpulan dari garis ini membentuk bidang lah gitu intinya. Nah, boundary representation ini adalah berupa ketiganya. Kenapa disebut boundary representation? Karena dia mewakilkan suatu apa namanya? Suatu batasan di mana suatu objek bisa di-generate. Gini, contohnya ya. Ketika ada titik dan ya udah berarti titik ini termasuk BREP. Karena objek bisa di-generate di titik ini. Ketika ada kurva, ya, kurva ini tergolong BREP karena kurva ini bisa menjadi boundary atas sesuatu gitu. Nah, dan contoh boundary yang bisa dibentuk dari kurva itu adalah si surface, ya kan? Nah, oke. Okay? Nah, kan udah dapat nih surface. Surface sama surface ketemu jadi apa? Jadi polysurface, ya nggak? Poly artinya apa? Banyak. Surface artinya ya surface. Berarti ada banyak surface. Ini kan surface ya. Kalau kita extrude gitu. Nah, ini kan jadi kubus. Kubus ini ya, dia punya boundary atas surface-surface. Ya.
Surface kita lihat itu ada sisi-sisi ya. Kita belajar pas SD, kubus ada berapa sisinya? 6 gitu kan. Nah, itulah boundary-nya dari suatu ruang 3 dimensi itu. Boundary ruang 3 dimensi terbentuk dari surface atau mesh. Nanti kita belajar mesh. Ya. Ada surface ini, ada edges. Ya. Kita lihat di sini ada surface. Contohnya ini surface 1, surface 2, surface 3. Nah, di sini ada edges. Ya. Nah, di ujung-ujung ini ada titik. Nah, itu namanya BREP. Semua benda yang memiliki either titik, garis, atau surface ini, atau ya ini, yang mempunyai surface gitu ya, itu tergolongnya BREP. Oke, itulah BREP. Nah, BREP ini kita bisa ambil komponennya. Oh, aku mau misalnya ini kan ada surface, ada edges. Aku mau ngelubangin gitu kan. Aku mau bikin lubang begini gitu. Oh, berarti logikanya ya, aku mau mengambil ini gitu ya, terus aku offset ke dalam, terus lubangnya aku hilangin atau dibolongin atau whatsoever, gimana caranya gitu kan. Kita bisa pakai yang namanya deconstruct BREP. Nah, gini. Nah, jadi kita lihat nih contohnya ini ya, kita mau offset ke dalam gitu. Kita mau offset ke dalam berarti ini jadiin BREP, deconstruct BREP. Nah, di sini kan kelihatan nih parameter mana yang mau kita ambil. Faces kah, edges kah, atau vertices. Facesnya karena dia cuma satu, berarti dia cuma ini. Ya, faces ini cuma satu nih. Faces cuma satu ini. Edges berarti ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Vertices ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Titik-titik. Nah, kita mau offset edgesnya kan. Nah, gimana cara nge-offsetnya? Gitu ya. Kita kan punya ini ya, kita punya ini. Ya, ini mau kita offset ke dalam buat bikin kayak bolong-bolong begini. Offset ke dalam. Caranya gimana? Logikanya dulu ya. Kita harus dapetin logikanya dulu. Setiap isotrim, ya, setiap isotrim ini kan udah membentuk satu surface tunggal. Tapi disusun seperti ini. Yang kalau kita tarik list item, dia akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Wait. Nah, jadi ini satu isotrim nih. Sementara pada realitanya isotrim itu banyak. Nah, isotrimnya itu segini. Nah, kita mau bikin supaya masing-masing isotrim ini, ya, masing-masing isotrim ini kita bisa dapatkan ujungnya ini, gitu. Ujungnya apa sih? Sisinya ini. Sisinya ini kan kita akan offset ke dalam, berarti kita harus lihat nih sisinya itu 1, 2, 3, 4. Ini harus jadi satu kesatuan. Nah, maka dari itu kita harus operasiin ya. Pelan-pelan kita operasiin ini. Ini harus berhati-hati karena kalau misalnya salah input parameter bakal not responding lama dan akhirnya bakal ngerusak kayak ini mulainya dari mana ya. Jadi kayak bingung lagi gitu. Pokoknya jangan sampai salah salah pencet atau salah nyambungin kabel. Kalau udah kompleks apalagi geometrinya. Oke. Nah, ini udah dapat faces. Kita mau dapetin edges. Nah, curve. Edgesnya ini curve. Satu edge itu seberapa sih? Ini kan. Ini bukan yang kita mau. Kita maunya edges dari masing-masing faces. Berarti kita deconstruct lagi. Atau kita cukup dapetin wrap edges. Nah ini. Wrap edges. Oke. Ini faces itu adalah wrap. Nah, dapetin edgesnya. Nah, dapetin edgesnya nih. Oke. Kalau kita flatten gitu ya. Ini kan dapatnya satu gini kan. Nah, gimana caranya biar kita bisa dapat keempat sisinya? Kita harus lihat dulu. Breadth edges yang kita punya itu pasti memiliki 4 untuk setiap branch. Ya kan? 1 2 3 4 0 1 2 3. Nah, misalnya ini 0 1 2 3 gitu ya. Kita mau join ini semua. Jadi satu branch itu adalah satu kurva aja. Join curves. Nah, ini. Set. Apa? Kita lihat. Oke. Mantap. Jadi close curve ya. Oke. Sekarang berikutnya. Kita offset.
Kita dapetin faces kan, facesnya udah jadi surface. Kita lihat di panel, surface-nya dalam bentuk apa? Untrimmed surface. Oke. Nah, di sini ini bisa rada tricky, permasalahan data matching. Ketika surface ini kita mau lakukan offset, ketika kurva ini mau kita lakukan offset di sini, di surface-nya, ini kita masing-masing harus memetakan satu ini ke satu ini, bukan satu ini untuk semua. Jadi caranya kita flatten dulu ya. Flatten tree. Ini flatten tree. Oke. Ini juga kita flatten tree. Kan jadi gitu ya. Ini kita flatten juga. Jadi beginilah. Nah, baru kita bisa petakan ke sini. Tree ini adalah surface-nya ya. Yang dari sini. Kemudian join curve ini, curve yang udah di join itu, yang udah di close curve juga. Kita offset. Oke. Dapat ya. Distance-nya bebas lah 50 misalnya. 50. Nggak usah gede-gede. Nanti nge-lag. Nah, dapat nih. Oke. Udah dapat kayak gini. Hal berikutnya yang kita lakukan apa? Hal yang berikutnya kita lakukan adalah kita mau gabungin ini ya. Ini sama ini. Jadi ini bolong ya, ini bolong. Terus ini berisi. Ya kan? Gimana caranya? Kita loft. Satu hal about loft gitu ya. Satu hal about loft yang kalian harus tahu itu adalah ketika loft itu bekerja dari satu list. Misalnya ada kurva nih ya. Aku langsung hands on aja. Misalnya ada kurva nih. Ada 3 kurva gitu ya. Ada 3 kurva. Nah, terus kita masukin curve-nya ke kontainer gitu ya. Tipe 1, 2, 3. Nah, terus kita loft. Jadi dari sini dapatnya apa yang bisa kita dapatkan? Intinya, loft itu bekerja dalam list, bukan dalam tree. Ya. Ini kan satu list nih. 0, 1, 2, semuanya kena loft. Nah ini kalau terjadi di sini, ya, semua ini ke loft, terus ini ke loft juga, itu akan berantakan dan sangat-sangat not responding nanti jadinya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya si setiap ini ke loft ke masing-masing ini? Nah, contohnya gini, ntar dia bakal hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya bakal seperti ini. Oh enggak, sorry. Ini curve-nya. Flatten dulu, flatten. Ini. Masing-masing ini gitu ya. Ini. Oke. Loft. Akan seperti ini. Ini hati-hati ya. Ini kan kita flatten. Dia bentuknya list kan. Kita nggak mau semua ini kena loft. Kita harus, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus graph ini kembali. Ini harus di graph supaya setiap indeks pada branch akan dipetakan kepada branch yang bersangkutan. Graph tree. Nah, ini nggak boleh salah banget ya. Hati-hati banget. Nah, ini di graph. Oke. Ini juga di graph. Kita cek. Harus dicek nih. Close curve. Nah, ini kudu hati-hati, sangat-sangat berhati-hati. Yang ini ya. Ini harus super ekstra hati-hati. Apakah ini akan menjadi bencana atau tidak? Kenapa? Karena takutnya ini akan ke loft ke semua, terus ini ke loft ke semua. Harus hati-hati deh pokoknya. Oke? Kan tadi aku bilang, loft itu bekerja dalam list. Kita cek dulu. Ini branch. Ya kan? Branch-nya, setiap branch, ini tree-nya sama ya. Path-nya sama ya. 00, 00. Setiap branch ini kita harus isi
isi closed curve yang ada di sini dengan closed curve yang ada di sini. Caranya kita merge. Nah, gini merge data 1, data 2 gitu. Dia jadi merge. Udah di merge. Nah, ini kan closed curve yang ini. Yang indeks 0 ini adalah milik yang ini. Yang satu adalah milik yang ini. Nah, baru bisa kita love dengan baik. Oke. Nah, mantap. Oke. Kalau enggak nanti kalian bakal not responding. Asli. Kenapa? Karena struktur datanya nggak benar. Nah, kalau udah begitu, dia akan menjadi lebih kita tinggal kasih ketebalan aja. Tahu kan cara ngasih ketebalannya gimana? Ya, kita offset lah ini. Love ini kita offset, tapi masing-masing sesuai dengan gaya normalnya yang ada di sini. Gitu. Ya, ntar bisa dieksplor deh cara ngasih ketebalannya gimana. Intinya, kalau mau melubangi sesuatu itu harus perlu diperhatikan. Struktur data itu penting banget. Oke? Contoh kecil aja gitu ya. Contoh kecil. Ini aku mau ngasih wejangan tentang love ini ya. Tolong diperhatikan karena krusial sekali. Ketika kalian punya apa ya? Misalkan gini deh. Nah, naik gitu. Nah, terus ini naik juga. Ini bentuknya kita putar dah. Ini naik gitu kan. Nah, ini kurva ada 3 ya. Love. Hati-hati dengan love. Love itu bekerja dalam list. Aku udah berkali-kali ngomong itu. Nah, multiple curve ya. 1, 2, 3. Ini adalah apa? Ini adalah list, guys. Ini list, bukan tree. Ya. Love itu tidak bekerja dalam suatu segmentasi yang berbeda, suatu branch yang berbeda. Dia harus ada di branch yang sama, harus ada di path yang sama. Oke? Kalau misalnya dia satu path begini, dia di love, gitu. Sorry, ini begini. Dia bakal bekerja. Tapi kalau kita graph, dia tidak akan bekerja. Kenapa? Karena dia tidak akan bekerja ketika dia tersegmentasi, beda-beda ruang. Ibaratnya gini lah, ngejahit tapi beda meja gitu, beda mesin jahit gitu. Ini mesin jahit 1, mesin jahit 2, mesin jahit 3. Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan kita kita hapus grafnya gitu, satu mesin jahit gini, ibaratnya ini satu mesin jahit, dia akan ngejahit ngejahit ini, ngejahit ini, ngejahit ini gitu ya. Paham ya konsep love? Itu dia, itu yang sangat perlu diperhatikan di sini. Jadi jangan main-main dan harus berhati-hati, ekstra berhati-hati dalam love. Oke, sekarang ada sedikit, nah nggak ada. Oke, itu aja deh materi dari aku. Makasih ya yang udah nyimak sampai akhir. Semoga benar-benar teman-teman bisa bisa kebayang ya cara ngebuat suatu geometri dan memanipulasi geometri yang bentuknya surface gitu ya. Oke, see you next video.